Baru-baru ini, Antv baru saja melakukan PHK besar-besaran satu produksi, semua karyawannya di PHK. Dan juga Net TV baru diambil alih oleh MDTV. Sebenarnya ada apa dengan industri TV sekarang? Dan kenapa banyak masyarakat Indonesia meninggalkan TV? Oke, kalian harus menonton penjelasan di Monolog with me Rizky Iblis di episode kali ini sampai selesai. Kembali bersama gue Rizky Iblis di Monolog with me Rizky Iblis yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Baru-baru ini Antv mem-PHK satu produksi karyawannya yang besar-besaran. Wow, sebenarnya ada apa dengan Antv? Tapi bukan dengan Antv saja, kita sama-sama tahu Net TV juga baru-baru ini juga dibeli sahamnya oleh MDTV kurang lebih 80%. Dan kemudian ganti nama menjadi MDTV, yang katanya Net TV nanti akan berubah menjadi TV sinetron. Yang kita sama-sama tahu, MD Entertainment itu terkenal dengan banyak tayang-tayangan sinetron yang hits-hits seperti Cinta Fitri, dan juga banyak sinetron lainnya yang sekarang sudah mulai diriran di Net TV yang kini berubah nama menjadi MDTV di bawah naungan Bapak Manoj Punjabi. Yang kita sama-sama tahu, jajaran direksinya juga banyak yang pada mengundurkan diri dari Net TV. Tapi, dari Net TV sendiri tidak melakukan PHK terhadap karyawannya. Jadi, karyawannya dari Net TV itu sekarang menjadi karyawannya MDTV. Berbeda halnya dengan Antv yang katanya semua karyawannya benar-benar di PHK massal. Wow, sebenarnya ada apa dengan industri TV sekarang? Kadang pertanyaan gue kepada para teman-teman semua di sini, kalian masih nonton TV nggak? Kira-kira kalian sendiri kenapa? Kalau buat yang udah nggak nonton TV nih ya, kenapa kalian udah mulai meninggalkan TV? Jawabannya satu, pasti semua jawaban di sini sama. Semua kalian rata-rata banyak yang sudah pada edik dengan sosial media seperti TikTok, YouTube, Instagram. Jadi kalian tidak menonton TV lagi. Kurang lebih seperti itu mungkin menurut kalian ya. Coba kalian komen, kalau kalian meninggalkan TV, itu kalian karena apa? Tapi yang buat prihatin sekarang, banyak banget juga teman-teman gue nih yang sekarang masih pada kerja di TV, yang sekarang juga mulai agak bingung karena kondisi sekarang banyak banget masyarakat Indonesia yang mulai meninggalkan TV dan pada beralih ke digital. Which is itu mereka pada pindah ke nonton digital, seperti YouTube, TikTok, segala macam, dan membuat karyawan-karyawannya makin lama di layout dan juga di PHK. Dan sebelumnya kita sama-sama tahu TV-TV berita juga udah banyak yang di layoff ya. Seperti TV berita yang kita sama tahu ada CNN, Metro TV, TV One, itu juga udah banyak karyawannya juga sebelumnya layoff, tapi nggak PHK besar-besar seperti Antv. Mungkin kalau kita sama-sama tahu kalau TV berita sekarang untuk pemberitaan paling akurat kita bisa lihat di sosmed. Bener nggak sih? Kalian udah bisa lihat apa yang lagi kejadian apa, misalnya ada misalnya kecelakaan atau ada pencurian, kriminalitas, itu udah muncul rame tuh di sosial media. Mau itu di TikTok, mau itu di Instagram, mau itu di Twitter, yang sekarang berubah nama menjadi akun X. Jadi mau nggak mau TV sekarang jadi ketinggalan. Jadi orang udah pada beralihnya ke digital tersebut. Sama halnya dengan tayangan produksi TV. Kalau Antv sendiri bilang, itu juga dia banyak juga yang tayangannya dia beli ke PH, which is itu PH yang memproduksi kemudian dijual ke Antv. Jadi yang membuat juga produksinya mereka juga nggak efisien untuk memproduksi tayangan dengan karyawannya sebanyak itu. Mereka juga udah nggak ada tayangan, dan juga ada tayangan juga yang mereka produksi sendiri, cuman iklan yang masuk makin sedikit, sehingga pemasukan secara salesnya itu jauh lebih menurun. Kita sama-sama tahu sekarang juga dari sisi brand, kebetulan juga gue banyak berkomunikasi dengan teman-teman brand. Rata-rata brand mau besar-besaran dia melakukan beriklan dia kepada TV-TV digital, baik itu di YouTube, sosial media, dan juga TV-TV digital lainnya, kayak mencontoh Rans Entertainment, terus juga mungkin beberapa entertainment digital ya, kita sama-sama tahu ya. Oke, dan juga sebenarnya juga sempat ramai juga untuk salah satu artis sinden, Soimah, yang sempat diundang di podcastnya Deddy Corbuzier dan juga di beberapa podcast. Kalau beliau udah lama menghilang dari dunia TV, yang konon katanya dia sampai mengundurkan diri dari TV pada saat live terakhirnya. Ya, pada saat live dia bilang, oke, ini adalah siaran terakhir saya. Habis itu udah aja Soimah mengundurkan diri. Dan menurut beliau, dalam suatu hari itu kan 5 segmen, programku 5 segmen live. Di segmen terakhir aku bungkus sendiri itu program. Mainnya cabut langsung. Aku bungkus, aku tutup. Ini acara, ini tayangan terakhir. Lagi live. Lagi live. Aku ambil segmen 5. Langsung yang di sini kan ada penonton, iya, ada musik, ada sampai ke hostku waktu itu siapa? Menurut Soimah pernah dilarang oleh salah satu produser TV yang katanya Mbak Soimah supaya tidak terlalu banyak ngomong bahasa Jawa.
dan beliau agak tersinggung di situ gitu. Dan juga menurut beliau juga banyak peraturan TV yang membuat banyak hal yang tidak bisa persaingan di TV yang luar biasa nih dengan antar talent, dan juga ekspresifnya juga dibatasi. Kalau secara garis besar, kalau gue rangkum nih, kenapa sih banyak orang mulai meninggalkan TV? Satu, jam tayang yang saklek. Karena sekarang kalau gue lihat tayangan-tayangan TV, itu habis tayang di TV, dia juga akan tayang di YouTube. Ya, jadi banyak orang-orang masyarakat pada umumnya yang pada ya udahlah, gue nunggu tayang di YouTube aja, gue bisa nonton anytime. Kalau kita zaman dulu, zaman gue kerja di TV, itu kan kita bener-bener kalau mau nonton, contoh kita mau nonton tayangan zaman dulu misalnya Extravaganza, ya udah kita harus nonton misalnya jam 7 malam karena nggak ada di YouTube, ya kan? Kalau sekarang orang mikir ya udah gue nonton TV juga gue bisa nonton di YouTube, dan dia nonton di YouTube gue bisa nonton di mana aja, bisa nonton dari handphone. Dan sekarang kemana-mana orang pasti pegang handphone, ya kan sih? Terus juga variasi film di program TV yang monoton. Jadi dia saingan dengan pay TV. Kita sama-sama tahu sekarang pay TV udah sangat bertebaran, mau itu ada Netflix, mau itu video.com, mau VTV. Jadi orang udah lebih banyak beralih ke situ, ke TV berbayar. Yang satu lagi kita sama tahu kalau di TV itu terlalu banyak iklan. Ya. Sebenarnya walaupun KPI sudah memberi info kalau misalnya TV itu cuman boleh iklan itu 20% dari tayangan, yang which is kalau misalnya kita nonton tayangan 1 jam, berarti kita cuman seharusnya TV cuma boleh menayangkan iklan itu 12 menit. Tapi sekarang kita sama-sama tahu banyak program-program TV yang iklannya bahkan bisa melebihi dari situ. Karena satu, kita sama-sama tahu ya, karena gue juga pernah kerja di TV. Terakhir gue kerja di TV itu tahun 2012. Itu kita dikejar oleh target sales. Apalagi kita sama-sama tahu sekarang sales sudah terbagi. Jadi dia harus brand-brand pada pemasang iklannya nggak hanya di TV aja, sekarang bisa di digital, di platform-platform yang sosmed-sosmednya artis. Jadi TV makin dikejar sales untuk saat ini. Jadi untuk bener-bener cuma boleh 20%, ya dia agak kesulitan ya, karena dia dikejar target sales itu sendiri. Dan kalau misalnya kita sebagai penonton, ketika iklannya udah mulai banyak, kita kadang-kadang udah mulai bosen ya. Sedangkan kalau kita nonton di pay TV, kita nggak ada iklan. Ya, emang TV berbayar. Kalau kita nonton di YouTube pun, kita bisa langganan YouTube Premium kalau mau nggak ada iklan. Seandainya nggak YouTube Premium pun, itu kita paling kalau misalnya ada iklan pun juga nggak sebanyak TV. Terus selain itu faktor yang lain juga sensor blurnya terlalu berlebihan. Kita sama-sama tahu ya, di TV banyak larangan dari KPI, dan bahkan sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu terlalu di blur yang berlebihan, jadi blurnya juga berlebihan. Itu yang membuat para penonton mulai merasa nggak nyaman mungkin ya dengan sensor blur yang berlebihan. Sedangkan kalau misalnya mereka nonton di digital, itu bisa nonton tanpa blur yang berlebihan, gitu kan. Terus, apakah ketatnya peraturan di televisi membuat tim kreatif itu kesulitan? Kalau menurut gue itu bisa jadi salah satu faktor ya, bisa jadi salah satu faktor yang membuat batasan-batasan para kreatif di TV sekarang tidak seperti dulu. Karena sekarang peraturan KPI juga luar biasa ya, peraturan juga semakin sini makin banyak. Kalau zaman dulu mungkin, zaman kita tahu ada almarhum Olga, zaman dulu acara Yuk Kita Sahur. Seperti kita sama-sama tahu, kalau misalnya zaman dulu mungkin ada program yang namanya You Keep Smile atau Yuk Kita Joget ya di Trans TV yang benar-benar sampai viral banget. Itu adegan yang laki-laki menyerupai perempuan itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sekarang benar-benar itu juga nggak boleh. Padahal itu yang orang pada bilang itu yang membuat lucu, tapi sekarang itu emang nggak boleh. Terus juga adegan yang terlalu agak vulgar, ada adegan itu banyak yang nggak boleh juga. Terus juga kita sama-sama tahu juga rating TV itu membunuh kreativitas. Karena apa? Sekarang program TV itu baru tayang bentar, tiba-tiba karena ratingnya nggak sesuai target, udah keburu dibungkus. Kadang-kadang nih anak kreatif yang baru-baru nih, baru mengasih ide, baru 1 episode, 2 episode, 3 episode, langsung udah di-cut. Jadi ya itu, kadang rating membunuh kreativitas si para kreatif TV ini gitu loh. Ini ada pertanyaan nih yang masuk ke gue juga. Sebenarnya gimana sih prosedur artis buat masuk ke TV? Ini gue jabarin 2, zaman gue dulu sebelum meledaknya sosmed, karena gue kan kerja di TV itu 2012 terakhir, sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu, kalau misalnya artis buat masuk TV, satu yang pasti dia harus punya kreativitas, ya, dia harus punya bakat, punya talenta. Yang waktu itu pada akhirnya dia datang cuk dapat program, dia di casting. Bahkan ada yang sampai 2 kali 3 kali casting. Bahkan dulu sekelas Raffi Ahmad aja, dulu kan gue dulu sempat pegang program Extravaganza ABG, itu juga sempat harus screen test. Walaupun itu Raffi itu sinetronnya juga udah banyak ya. Terus program-program banyak lah gitu. Bener-bener bakat dari talenta si artis itu sendiri buat bisa artis masuk TV. Selain itu juga yang memang dia
kalau untuk zaman sekarang, untuk artis bisa masuk TV, dia harus rame di sosial media. Jadi benar-benar itu suatu hal yang benar-benar bertolak belakang sekali. Jadi benar-benar sekarang kalau gue lihat, sosial media ini menjadi sesuatu raja dalam suatu industri hiburan. Ya, jadi kalau misalnya si artis tersebut udah rame di sosial media, dia lagi viral, dia lagi ada tren apa, baru TV akan ngundang. Ya gue nggak bisa salahin TV juga dia melakukan itu, karena mau nggak mau sekarang udah zamannya sosial media kayak lebih merajai daripada TV. Jadi kayak TV pun sekarang ikutin perkembangan yang lagi rame di sosial media, supaya dia mendapatkan rating dan melakukan itu supaya dapat mendapatkan perhatian dari penonton. Maka dia harus mengikuti perkembangan di sosial media. Ya, jadi sekarang memang patokan untuk artis masuk TV untuk zaman sekarang dia harus rame dulu, harus FYP dulu baru diundang di TV. Jadi benar-benar perbedaannya itu luar biasa. Jadi kalau zaman dulu benar-benar harus dari bakat talentanya si artis, kalau sekarang berubah zamannya. Sosial media. Sekarang bagaimana sih solusinya supaya TV tidak ditinggalkan? Ini dari versi dari gua ya, jujur dari gambar dari gua. Mungkin kalau yang udah paling penting adalah TV harus terus berinovasi dan melebarkan sayap ke streaming digital. Kita sama tahu kalau kayak MTech mungkin dia udah digitalnya juga udah luar biasa ya. Dengan dia udah di video.com, terus juga dia juga beli sahamnya Rans Entertainment yang katanya sampai 17% ya dibeli oleh si MTech. Nah, terus juga mungkin juga bisa bikin TV premium kayak YouTube Premium ya. Jadi supaya untuk menghindari iklan, karena sekarang banyak banget nih penonton yang aduh kayaknya nggak suka nih kalau iklannya udah mulai kebanyakan. Dan sekarang persaingannya juga udah dengan pay TV, dengan YouTube Premium yang mereka bisa nggak ada iklan, jadi penonton lebih memilih untuk nonton itu daripada TV. Terus juga untuk harus banyak berkolaborasi dengan artis yang memiliki platform sosial media yang besar. Contoh tadi Rans Entertainment, Raffi Ahmad, mungkin juga Atta Halilintar, karena untuk mendapatkan perhatian si konten-konten dari sosial media yang masuk ke TV. Oke, kira-kira itu ya mungkin gambaran dari gua. Jadi gue berdoa semoga TV bisa terus maju, bisa terus juga berjaya, karena gimana pun juga gue sebagai alma mater dari TV cukup prihatin terhadap yang menimpa banyak teman-teman gue yang pada pekerja-pekerja TV, apalagi yang banyak jadi kepala keluarga yang udah belasan tahun kerja TV. Kemarin tuh gue denger datang sampai yang sedih karena harus dapat PHK yang dia tidak nggak menduga-duga, karena benar-benar sampai satu produksi ini kayaknya mungkin baru sekarang ya sejarah ya, satu produksi benar-benar di PHK. Biasanya paling kalau di PHK kan produksi 5 orang di PHK, 10 orang di PHK, ini benar-benar satu produksi dibubarin di Antv. Apalagi disusul dengan yang kemarin Net TV yang berubah nama jadi MDTV, dan juga sebelumnya mungkin TV Berita yang udah banyak yang di PHK juga. Jadi semoga TV juga masih bisa terus berjaya, masih bisa karyawannya juga masih bisa dipertahankan apalagi menjadi kepala keluarga. Dan jangan lupa tetap terus berkreativitas dan melakukan inovasi terus dengan apa yang sedang ramai sekarang di media digital juga, supaya bisa terus berkembang. Segitu penjelasan dari gue, dan jangan lupa kalian bisa tonton konten-konten gue lainnya di Monolog with me Rizky Breeze, dan juga podcast di belakang layar yang pastinya mabar masa makan bareng cuma di YouTube channel Breeze Entertainment. Thank you so much, bye-bye.